Manunggaling Kawula Gusti, sebuah filosofi Jawa yang bermakna bersatunya manusia dengan Tuhannya atau bersatunya rakyat dengan pemimpinnya. Filosofi Jawa menggambarkan istilah tersebut dengan lambang pohon beringin. Pemaknaan lain atas pohon beringin bagi masyarakat Jawa mengisyaratkan pengayoman, keadilan, dan sifat abadi. Makna itulah yang tersimpan di sebuah desa kecil, Desa Beringinan. Beringinan adalah salah satu dari 281 desa yang terletak di Kabupaten Ponorogo. Desa Beringinan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1.200 jiwa dan terdiri dari 3 dukuh, yakni Dondong, Ngasem, dan Kedung. Secara geografis, Desa Beringinan terletak di dataran rendah berjarak kurang lebih 10 km arah tenggara dari pusat kecamatan. Pada mulanya, Desa Beringinan tak lebih dari sekedar desa tertinggal. Ketertinggalan ini dikarenakan kurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa. Desa Beringinan pun memiliki angka kemiskinan yang tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor, mulai dari sedikitnya masyarakat yang mengenyam pendidikan, hingga kurang baiknya sumber daya alam seperti halnya tanah yang kurang subur di Desa Beringinan. Keadaan tanah Desa Beringinan sebelum ada sumur terintegrasi sangat gersang karena tidak ada air, karena petani Desa Beringinan hanya mengandalkan tada hujan. Jadi pada musim tanam kedua panen padi tidak ada tanaman yang ada di Desa Beringinan, gersang semua. Desa Beringinan berstatus desa tertinggal. Pada saat itu memang iya, kita ukur dari bantuan Raskin. Memang benar pada waktu itu kalau tidak salah jumlahnya 300 sekian. Kalau saya lebih berpikir bahwa ketertinggalan desa saat itu tetap dari sumber daya manusia. Pertama dari tingkat sekolah. Waktu itu tidak banyak mereka yang punya gelar S1, terus yang yang SMA, jadi malah banyak yang tidak sekolah, sehingga dari sumber daya manusia itulah yang membuat desa ini sedikit tertinggal dengan desa-desa lain. Persoalan tata kelola desa dan minimnya inovasi wacana penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi masalah yang terdapat di Desa Beringinan. Tapi kalau di Desa Beringinan saya sangat merasa terpanggil karena desa kami tidak begitu luas, desa yang kecil dengan penduduk yang juga tidak banyak. Mengapa status ini menjadikan desa kami? Menurut data, status desa Beringinan adalah desa tertinggal. Di Impres desa tertinggal sejak tahun 90 hingga tahun itu belum berubah. Ketertinggalan desa bahkan hingga mewujud dalam sebuah mitos pandangan pesimistis yang dipercayai sebagian masyarakat Desa Beringinan. Sejak saya masih kecil sampai sekarang sudah tipis lah, sudah tidak seperti dulu, bahwa anak-anak Desa Beringinan itu tidak bisa menjadi pegawai atau pengusaha. Itu karena ada mitos yang dikatakan ganyang pendem, nah seperti itu. Terus juga ada yang mengatakan tentang hal pertanian. Itu juga mengatakan sama, bahwa Desa Beringinan ini tidak bisa
diambil sumber air dalamnya, sumur bor. Namun, Desa Beringinan masih mempunyai sinar berlian asa berupa potensi sosial kemasyarakatan yang dapat menghantarkan Desa Beringinan menuju kemajuan. Jelas adalah usaha bersama, yaitu doa serta sinergisitas semangat gotong ini bersama. Kita melakukan musyawarah mencari rumusan bagaimana desa ini yang tadinya tertinggal ini paling tidak menjadi naik. Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur yang mengarah pada potensi adat istiadat serta budidaya desa. Pada tahun 2017 dengan adanya dana desa, maka pemerintah desa membuatkan petani sumur terintegrasi supaya petani bisa terbantu adanya sumur tersebut. Waktu menjabat kepala desa baru itu melihat potensi di desa dan saya tanyakan ke dinas pengairan, itu tidak ada irigasi yang permanen yang mengarah kepada sawah untuk kebutuhan air. Padahal air ini sebagai nyawa, sebagai apa ya istilahnya di dalam sistem pertanian ini tanpa air tidak bisa. Terus lahan pertanian ini banyak, 86 hektar satu desa. Tatkala tidak ada air ini susah. Selanjutnya pada waktu itu kita melakukan diskusi, observasi bersama teman-teman dan penggiat, yaitu menemukan bahwa titik paling pokok adalah air. Jadi walau mitos tadi saya katakan bahwa Beringinan dibuat sumur bor tidak keluar airnya, tetapi kita berusaha. Nah, terus kita coba bagaimana kita berkomunikasi dengan universitas untuk mendapatkan geolistrik dan sebagainya. Terus alhamdulillah dengan menciptakan itu air sekarang sudah mulai melimpah. Bahkan sekarang sistemnya lain daripada yang lain, masyarakat yang mau mengambil air tinggal buka keran sudah mengairi sawahnya. Itu bukti kita, dan sehingga pengangguran di sini sangat berkurang sekali. Karena kegiatan ke sawah ini tidak hanya orang tua, tetapi yang muda-muda juga banyak ke sawah. Jadi untuk sawah yang tadinya padi itu hanya 2 kali, yang 1 kali banyak yang tidak panen. Nah, itu sekarang sudah 2 kali, tapi yang lain itu sudah panen, terus yang lain sayur-sayuran, jagung, dan lain sebagainya. Sehingga nyaris 1 tahun penuh itu tidak pernah ada yang luang. Bersama masyarakat, pemerintah desa juga berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki desa. Melalui badan usaha milik desa, BUMDes Margomulyo, pemerintah desa hadir untuk menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan ekonomi warga desa Beringinan. BUMDes Margomulyo berdiri dengan iuran investasi warga desa dan penyertaan modal dari dana desa. Pada tahun 2017, BUMDes Margomulyo akhirnya resmi berdiri dengan prinsip kegotong royongan, serta memiliki beragam jenis usaha, di antaranya unit kredit rakyat, unit pertokoan, unit simpan pinjam, dan unit sumur terintegrasi. Bahkan saat ini, jumlah aset yang dimiliki BUMDes Margomulyo mencapai nilai 3 miliar rupiah. Kekuatan sosial merupakan anugerah yang akhirnya membawa desa Beringinan berbenah menuju kemajuan. Dengan swadaya masyarakat pula, telah berdiri Rumah Baca Desa Beringinan sebagai basis program kegiatan sosial literasi. Rumah Baca Desa Beringinan ini berdiri atas dasar swadaya masyarakat. Yang awalnya 2015 itu masyarakat bergotong royong membangun dengan pola seadanya, bangunan seadanya, dan alhamdulillah di tahun 2020 kita mendapatkan hibah dari provinsi sehingga terbentuklah Rumah Baca yang sekian rupa ini yang digunakan sebagai pusat sosial literasi masyarakat Desa Beringinan.
Untuk rumah baca Desa Beringinan ini dikelola langsung oleh Karang Taruna Tunas Muda Desa Beringinan dengan berbagai program. Yang pertama yaitu Ayo Ajar Basa Jawa yang dilaksanakan setiap malam minggu yang diikuti oleh anak-anak SD di wilayah Desa Beringinan. Dan yang kedua kita memiliki program yakni Ayo Giat Menabung yang alhamdulillah hingga saat ini tahun 2022 program ini telah diikuti oleh ratusan anak yang tersebar di 18 desa dan di 7 kecamatan se-Kabupaten Ponorogo. 2, tahun ini 1, tahun depan 2, tahun depannya nanti 3. Selanjutnya kita ada juga Ayo Giat Membaca, yang mana anak-anak Desa Beringinan kita latih untuk gemar membaca, sehingga dengan pola membaca nanti diharapkan anak-anak memiliki wawasan yang lebih luas. Sinergisitas dan kehendak besar masyarakat dengan pemerintah desa yang menghantarkan Desa Beringinan menuju kebangkitan. Desa ini adalah milik kita bersama. Tentunya tanggung jawab menjadi kita bersama, kita pikul bersama untuk menuju Desa Beringinan yang mandiri, sehat, adil, makmur, sejahtera. Itu visi misinya, yaitu guyub rukun, ayam tentrem menuju masyarakat Desa Beringinan yang cerdas, terukur, terkendali, serta berprestasi. Karena untuk menuju itu tentunya harus arah kita sama, sinergisitas bersama itu tadi mempunyai arah dan tujuan sama menuju sehat, adil, makmur, sejahtera itu. Di Beringinan ada 3 hal yang paling penting kerangka besar untuk bangun desa. 1, pendidikan, karena tadi saya katakan sumber daya manusia itu harus ditingkatkan. Terus pembangunan infrastruktur yang mengarah pada potensi desa adat istiadat serta seni budaya, di mana pembangunan ini harus seiring, sejalan, seimbang antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik. Terus yang ketiga adalah kesehatan, dan di sini pos anggaran kesehatan kita buktikan terhadap masyarakat, yaitu juga tinggi sekali dibanding desa yang lain. Saya mencapai hampir 20% anggaran dana desa, dan kegiatan-kegiatan di dalamnya termasuk kartu Beringinan Sehat, posyandu balita, anak, itu dimodifikasi, jadi tidak hanya sebatas seperti dulu, ada perbedaan. Dan kesehatan juga pembangunan fisik di masyarakat, termasuk MCK, bantuan barang untuk pembangunan MCK dan lain sebagainya, dan banyak sekali, sehingga di Beringinan waktu itu di tahun 2020 kita sudah meraih STBM World nasional. Dalam waktu beberapa tahun, Beringinan berhasil pula berubah dari desa tertinggal menjadi desa yang cakap akan transformasi digital. Dengan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui internet desa, website desa, CCTV desa, serta pembentukan kelompok informasi masyarakat. Bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita sehat, bisa berkumpul di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Beringinan ini desa kecil di tengah sawah, tapi mampu menunjukkan bahwa ini desa kreatif. Selalu ada inovasi yang baru, gotong royongnya bagus, inovasinya bagus, mulai dari pupuk, bagaimana irigasi bawah tanah terintegrasi jadi satu, tabungan, masih banyak hal, sampah, masih banyak hal, dan ini berkat Pak Lurah ini luar biasa. Maka Pak Lurah kami juluki Lurah Gaul.
Desa Beringinan kini bukan hanya sebuah desa. Desa Beringinan adalah kisah tentang hayat dan asa, dihayati oleh harmoni masyarakat yang mencintai tanah kandungnya. Bersatu padu membentuk sebuah kedikdayaan sosial, diiringi rasa syukur atas akar sejarah yang merindanginya. Inilah kisah tentang Kadikdayaning Waringin.